Saya akan menjelaskan mengenai sikap demokratis dan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, ada kegiatan bermusyawarah dan menghargai suara mayoritas. Nah, kata musyawarah ini diambil dari bahasa Arab, yaitu syura yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang berarti berunding dan berembuk. Nah, musyawarah ini merupakan kegiatan berunding dan berembuk untuk mencari jalan keluar bersama, tanpa merugikan salah satu pihak dan keputusan tersebut berasal dari kesepakatan bersama. Nah, dengan demikian, musyawarah ini merupakan proses pengambilan keputusan yang terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah. Hal ini dapat dilakukan dalam lingkup kehidupan, seperti lingkup keluarga, sekolah, umum, pekerjaan, serta pemerintahan pusat negara Indonesia. Dan pelaksanaan musyawarah ini tercantum dalam sila keempat Pancasila. Kemudian, cara untuk membuat keputusan bersama itu harus melibatkan banyak orang atau masyarakat luas. Apabila tidak tercapai kata sepakat, maka akan diambil dengan cara pemungutan suara terbanyak, atau lebih dikenal dengan voting. Voting ini dilakukan dengan pemungutan suara di mana suara terbanyak ini atau mayoritas akan menjadi penentunya. Nah, contoh kegiatan bermusyawarah seperti pembentukan panitia kegiatan desa dan musyawarah rapat anggota DPR, sedangkan kegiatan pemilihan suara terbanyak atau mayoritas itu seperti pemilihan ketua kelas dan pemilihan kepala desa. Hasil keputusan suara mayoritas ini harus diterima oleh semua pihak dan untuk yang kalah harus menghargai suara mayoritas terbanyak. Yang kedua, menampilkan sikap mau menerima kekalahan. Misalnya dalam pemilihan ketua kelas, Yuda mendapatkan suara terbanyak. Perolehan suara Yuda lebih banyak daripada Amar dan Ari, tetapi keduanya tidak kecewa. Mereka menerima kemenangan Yuda dengan lapang dada. Kemudian sikap yang harus kita kembangkan jika menerima sesuatu kekalahan yang terjadi yaitu menerima dengan lapang dada, mengucapkan selamat kepada lawan yang sudah menang, saling menghargai, serta bersabar dan percaya bahwa di lain waktu dapat menang. Yang ketiga, mengenal nilai kejujuran, kedisiplinan, dan senang bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian dari jujur sendiri yaitu perilaku yang menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan dan perbuatan. Kejujuran ini merupakan suatu karakter bangsa Indonesia yang tercermin dalam nilai Pancasila. Dan juga kejujuran ini termasuk dalam nilai moral. Jadi nilai kejujuran itu sikap dan perilaku untuk bertindak dengan sesungguhnya dan apa adanya, tidak berbohong dan tidak dibuat. Nah, selain kejujuran, kedisiplinan, dan senang bekerja, juga merupakan nilai moral yang ada dalam implementasi Pancasila. Disiplin sendiri merupakan suatu sikap yang dilakukan seseorang secara sadar sehingga dapat bertindak sesuai aturan. Sedangkan senang bekerja artinya suka melakukan pekerjaan tanpa paksaan. Nah, dengan adanya nilai disiplin dan senang bekerja yang tertanam dalam diri masyarakat ini akan dapat menumbuhkan kehidupan yang rukun dan damai. Dan yang terakhir, melaksanakan perilaku jujur, disiplin, dan senang bekerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari salah satunya yaitu jika kita menemukan dompet di jalan, maka kembalikan dompet kepada pemiliknya atau kepada orang tua agar ikut membantu mencari pemilik dompet tersebut. Nah, manfaat yang akan kita dapat jika kita berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita dapat dipercaya oleh orang lain. Misalnya orang tua mempunyai banyak teman dan bangga terhadap hasil yang kita capai. Nilai disiplin ini muncul dari kebiasaan hidup yang teratur, serta mencintai dan menghargai pekerjaannya. Contoh perilaku disiplin dalam kehidupan sehari-hari salah satunya yaitu ketika di sekolah selalu berpakaian seragam rapi dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, manfaat yang akan kita dapat jika kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari yaitu hidup kita akan teratur, kita
tidak akan menyia-nyiakan banyak waktu dan kita akan berhasil di masa depan. Nah, yang terakhir yaitu contoh perilaku senang bekerja. Salah satunya yaitu membantu pekerjaan orang tua di rumah, seperti membersihkan rumah, kebun, membantu ibu mencuci piring, memasak, dan menjaga adik. Kemudian, manfaat jika kita berperilaku senang bekerja, antara lain, kita akan meringankan pekerjaan orang lain dengan membantu menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kemudian, kita akan menjadi orang yang rajin, serta hidup kita akan berhasil.